Perayaan Ekaristi pada hari Paskah ini juga kepada mereka yang mengikuti melalui live streaming. Lagu pembukaan kita siapkan puji syukur nomor 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang gelap, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria bahagialah, haleluya. Karena sekarang putramu, haleluya, yang dibangkitkan Bapanya, haleluya, telah mengalahkan maut, haleluya, 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 haleluya. Kini hatimu haleluya. Di dalam suka dan senang, haleluya. Lupakan hati yang pedih, haleluya. Hentikan tangis yang sedih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Karena itu mari kita rayakan kebangkitan Tuhan ini dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Karena itu mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenang, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus. Karena ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, ibu, dan bapa sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh
kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan penuh syukur. Mengawali perayaan Ekaristi kita pagi hari ini, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita periksa diri kita. Kita menyadari mungkin sering kita belum melaksanakan tugas kita mewujudkan janji-janji baptis kita di dalam kehidupan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yehuda, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yehuda maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Mari kita
banyak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama,
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kalau tadi malam dalam misa kedua di gereja ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kualitas hidup sebagai manusia kebangkitan, manusia Paskah. Karena tadi malam itu bacaannya dari Injil Lukas, dengan mengambil kualitas yang dihidupi oleh Maria Magdalena dan Petrus. Dan dari Maria Magdalena kita belajar di sana bahwa ketika kita setia, rahmat itu akan terus-menerus mengalir pada kita. Ketika kita setia kepada Tuhan dan melayani Dia, rahmat itu akan terus-menerus mengalir kepada kita. Tetapi juga dari Maria Magdalena, seseorang yang mewakili kelompok yang suaranya mungkin tidak didengar, suaranya sering diacuhkan oleh kehidupan bersama oleh masyarakat. Kita belajar bahwa ada keberanian untuk selalu mewartakan tentang kebenaran meskipun resikonya tidak dipercaya, meskipun resikonya bisa saja diacuhkan. Tetapi adalah tugas sebagai manusia kebangkitan untuk mewartakan tentang kebenaran itu. Dan tadi malam juga satu hal dari Petrus, kita belajar tentang seorang pemimpin yang berjiwa besar. Sebagai manusia kebangkitan, orang harus mempunyai hati yang besar, berjiwa besar, supaya tidak hidup terus terlingkupi oleh rasa malu, oleh kegagalan, oleh pergumulan, tetapi dia berdiri dan berlari. Orang yang baru saja menyangkal Yesus harusnya dia malu, tetapi itulah kualitas. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mengambil kualitas yang ditampilkan oleh Petrus juga, tetapi juga oleh murid yang dikasihi Yohanes. Murid yang dikasihi Yesus yang kita tahu adalah Yohanes. Argumen bahwa Yesus itu tidak mati itu sudah dipatahkan misalnya dengan pagi-pagi benar para wanita itu, tadi dari versi Yohanes bilang saja Maria Magdalena, tapi pagi-pagi benar mereka membawa rempah-rempah, dan rempah-rempah itu sebenarnya menegaskan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh sudah mati.
Dan rempah itulah yang dibawa untuk membuat supaya jangan ada bau awet itu jenazahnya. Tetapi ketika mereka sampai ke kubur itu, batu besar penutup makam itu telah terguling. Ya, pokoknya sudah keluar dari sebagai penutup itu, terbuka. Tidak ada lagi di situ. Makam menjadi makam kosong. Itu juga makam kosong menjadi tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Maria Magdalena tadi dia datang, dia tahu orang mana, dan dia datang kepada Petrus dan murid yang dikasihi. Dia bilang, Tuhan, jenazahnya sudah diambil orang. Coba kita lihat ini, mereka dua segera berangkat, bukan hanya berjalan tapi berlari-lari. Namun karena Petrus ini sudah sedikit tua barangkali dari gerakannya berlari, tapi mungkin ya napas ya terengah-engah, mungkin ya barangkali ada, mungkin kalau dia ada asam urat atau apa, mungkin ya jadi agak tertati-tati. Murid yang dikasihi ini masih muda, jadi dia cepat, dia sampai di makam. Dia tengok ke dalam, dia lihat ada kain kafan di situ, tapi bagus. Dia tidak langsung masuk. Dan datanglah Petrus, sang pemimpin, sang ketua. Dia langsung masuk. Dia lihat juga apa yang ada di situ. Tapi penginjil Yohanes bilang juga, dia tidak cerita tulis di situ bahwa dia melihat dan percaya. Tapi yang muda tadi, yang datang lebih dulu itu tetapi tidak masuk itu, kemudian dia masuk belakangan. Dia melihat dan dia percaya. Ini mengatakan beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai pesan yang harus menjadi kualitas yang kita hidupi sebagai manusia kebangkitan, manusia pasca dalam kehidupan beriman kita, dalam keluarga, dalam stasi wilayah rohani, maupun dalam paroki, dalam organisasi kita. Interaksi yang terjadi antara Maria Magdalena dengan Petrus dan murid yang dikasihi itu mengatakan bahwa dalam organisasi, dalam lembaga, dalam wilayah rohani, kita mesti tahu siapa yang punya otoritas, siapa yang menjadi pengambil kebijakan, siapa yang membuat keputusan. Maka aspirasi kita, usulan-usulan kita supaya tidak mubazir, sampaikanlah kepada orang yang tepat. Itu. Tetapi juga lihat ini, Petrus dan murid sebagai mereka yang dipercayai sebagai pemimpin. Dia ketika mendapat berita itu menjadi orang yang tidak malas tahu kadang-kadang itu, atau tidak menunda-nunda, tidak menumpuk-numpuk itu masalah. Biar Jo masih cuma begini, biar Jo tunggu dulu kok masih begini. Tidak. Segera mereka berangkat, dan itulah kualitas yang harus juga kita punyai. Cepat tanggap, tidak reaktif tetapi cepat tanggap, dalam arti dia harus mau cek dan recheck. Ini juga penting, kualitas hidup kita dalam kehidupan bersama penting ini. Penting ada cek dan recheck ya. Mereka dua dan cepat tanggap ini, berlari-lari. Ada dulu ungkapan yang paling bagus, mungkin lebih cepat lebih baik, tapi lebih cepat lebih baik dalam arti bijak ini. Tidak sembrono, harus cek. Tidak cepat itu, kadang-kadang orang mendapatkan isu langsung Ingat, kita ini ada dalam era post truth ya. Satu era di mana saya berbohong maka saya ada. Kadang-kadang ini jadi banyak sekali cerita-cerita bohong yang membuat supaya kita itu ada, kita itu eksis karena kita bohong.
Filsuf Descartes dulu bilang, saya berpikir maka saya ada. Orang di zaman sekarang ini, saya berbohong maka saya ada. Maka hati-hati dengan isu yang datang, jangan telan mentah-mentah lalu semprot. Dengar ada cerita gosip tentang suami baru datang di pintu langsung semprot tanpa cek dan recheck. Hidup sebagai manusia kebangkitan ini penting cek dan recheck. Maka mereka dua datang ke situ. Lihat juga bagus ini adegan. Ketika sampai di situ, murid yang lain itu dia tengok ke dalam. Tapi dia tahu diri. Saya suka selalu pakai istilah kata ini. Dia tahu diri bahwa dia itu bukan pemimpin. Maka dia tunggu mereka, ya dia yang punya otoritas, punya kewenangan datang. Petrus datang dan masuk. Ini penting juga. Dalam hidup bersama ini kadang-kadang kacau balau itu karena kita tumpang tindih, kita tidak tahu diri, kita tidak tahu saya ini wakil, saya ini ketua, saya ini anak, saya ini orang tua, saya ini ketua wilayah rohani, saya ini seksi liturgi, saya ini yang sana main serobot sini, yang sana main serobot itu, tidak tahu diri lagi. Ambil alih kewenangan orang, ambil alih tugas tanggung jawab orang tanpa komunikasi misalnya, maka akan terjadi kekacauan. Ini bagus ini. Yohanes ini tahu diri, saya bukan pemimpin. Saya bukan pastor paroki. Maka saya harus tahu diri. Gitu. Saya datang ke sini ada mau permandian, oh maaf saya tidak diberi kewenangan, saya harus tahu diri misalnya. Begitu juga Bapak Ibu di rumah harus tahu diri. Kalau masing-masing tahu saya ini punya posisi sebagai apa, tahu saya punya tugas, kewajiban, kewenangan apa, dan jalankan itu sesuai dengan tugas kewajiban itu, maka akan aman-aman saja. Ini tahu diri ini bukan cuma di antara interaksi antara kita, tetapi kadang-kadang juga bagus sekali tema prapaskah kita kali ini adalah memulihkan kehidupan. Kadang-kadang kita itu terlalu rakus mengeksploitasi itu alam. Akhirnya ujung-ujungnya kita juga kena dengan bencana-bencana alam karena perbuatan kita sendiri yang misalnya memindahkan fungsi alam itu. Pohon yang bagus yang harus menyimpan air, kita tebang keluar, kita ganti dengan pohon-pohon yang lain yang mungkin tidak menyerap itu air, lalu kita mengalami kekeringan, kita mengalami kebakaran hutan, kita mengalami erosi, banjir dan seterusnya. Karena apa? Kita tidak tahu posisi kita apa, kita juga tidak tahu posisi hutan itu apa, fungsinya apa, lalu kita main serobot dan kita juga hancur di situ. Ini bagus. Lalu coba lihat, setelah itu Petrus sebagai yang tertua pemimpin masuk, tapi tadi dilaporkan tidak, dia melihat begitu saja. Kemudian yang masuk kemudian itulah melihat, dia melihat dan percaya. Ini juga catatan penting bagi kita yang mengingatkan kita bahwa soal percaya, soal beriman itu rupanya tidak tergantung pada status hidup seseorang. Bisa saja seorang anak kecil punya iman lebih dari saya sebagai pastor. Bisa saja seorang anak lebih percaya kepada Tuhan daripada bapaknya, bapak keluarga itu. Karena itu jangan heran kalau lihat di gereja sering banyak sekali anak-anak yang datang. Dia tahu ini ada, sementara bapak sibuk dengan urusan lain dan seterusnya. Ini catatan penting. Iman itu, percayaan itu juga tidak ditentukan oleh saya ini Katolik tua atau saya ini Katolik yang baru dipermandikan. Ternyata tidak juga. Tidak ada otomatisme di situ. Jangan pikir saya Katolik tua, saya Katolik warisan turunan.
dan saya lebih beriman daripada mereka yang baru dibaptis kemarin. No, tidak. Bacaan ini kasih ingat ini, kalau kita tidak berusaha untuk beriman, kita tidak bersikap selalu menyerahkan segalanya kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, Yesus sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kematian, dan Dia menjadikan kita anak-anak kebangkitan, sahabat-sahabatnya yang harus bangkit. Ini suatu rahmat, tetapi serentak dengan itu, ini suatu tugas dan tanggung jawab yang Dia berikan kepada kita untuk seperti Maria Magdalena, untuk seperti para rasul, untuk seperti para murid dan orang-orang martir dulu yang memberi kesaksian tentang kebangkitan itu. Mari kita juga meneruskan karya ini, menjadi saksi-saksi kebangkitan lewat kata, perbuatan, dan tindakan kita, mulai dengan diri kita sendiri, mulai dengan keluarga-keluarga kita, mulai dengan lingkungan-lingkungan kita. Kita tahu kita punya posisi apa, kita tahu kita punya peran apa, tugas, fungsi apa, dan kita jalankan itu dengan baik. Kalau begitu, kita akan mengalami Kyrios. Kalau begitu, mungkin kita akan mengalami keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dari sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Kita bersatu di dalam doa-doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup
dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama penyelenggara misa pagi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, mohon doa dan berkat untuk umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai bersama keluarga Jedin Warbung, mengucap syukur kepada Tuhan atas penerimaan sakramen perbandian anak mereka Ferdina Sanaya Maria Jedin bersama keluarga Patayoan Ulkatana, mengucap syukur atas ulang tahun Evkaristo Manting yang ke-8 tahun pada hari ini tanggal 17 April. Mohon doa untuk keselamatan jiwa almarhum Bapak Henry Samuel Mendagi. Mohon doa untuk arwah Frangiano Randang dan Ivan Sahiri Randang. Mohon doa untuk keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Polce Petrus Paulus Lumenta. Dan mohon doa untuk keselamatan jiwa ayah opa yang tercinta Bapak Ferdinand Arno Warbung yang dari keluarga Warbung Pasehi. Kami mohon, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Lagu persembahan puji syukur nomor 524. Puji syukur 526. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya,
Tuhan menabur rahmat Bapa agar kita bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang manusia masuk rumah Bapanya. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai kepada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Bapa. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak
Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tanti-antinya bernyanyi. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang pertama, kanon Romawi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik.
Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, ya bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus bangkit. Saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit, kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu dan yang telah meninggal mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Mari berikanlah damai kepada yang ada di samping kiri kanan. Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dia yang bangkit jaya sebagai pemenang atas dosa, maut, dan kematian. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Kehadiran-Mu
Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Semua musuh Tuhan bersumber tak henti, merasa mengalahkan yang wafat di salib. Ketika Yesus bangkit dengan kuasanya, betapa musuh takut, ngeri melihatnya. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam.
Puji syukur 550. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagia yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Empat tiga lima. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Marilah berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami dihantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Ignatius Welerubun MSC yang telah memimpin perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah, juga suster, petugas liturgi, PPA dan kostor, penyelenggara liturgi misa pertama, wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, KOR, wilayah rohani Santa Ursula, dan wilayah rohani Santu Fidelis dari Singmaringen, dekorasi KBK Paroki Bunda Teresa, juga kepada Legio Christi sebagai dekorasi juga, dan organis tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Pesta Paskah hari ini. Selanjutnya, pengumuman untuk besok Senin 18 April 2022, Misa Paskah kedua jam 6.30 atau setengah 7 pagi. Berikutnya, pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia oleh Pastor Paroki untuk Geria Paniki Indah akan dilaksanakan pada hari Senin sesudah misa pagi pada pukul 8.00 WITA, dan pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia oleh Pastor Paroki untuk Stasi Mapanget Barat dan Kima Atas akan dilaksanakan pada hari Sabtu sesudah tanggal 7 Mei 2022 jam 8.00 WITA. Selanjutnya, Pastor Paroki akan melakukan kunjungan keluarga umat paroki, dan minggu ini giliran wilayah rohani Santu Valentinus hari Rabu 20 April 2022 pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Mohon Ketua Wilayah Rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat di wilayah rohaninya. Disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani agar dapat memasukkan statistik wilayah rohani masing-masing, agar dapat membuat data statistik paroki sesuai dengan apa yang diminta oleh Sekretariat Keuskupan Manado. Masih untuk bahwa sudah ada buku kompendium katekismus Gereja Katolik milik paroki untuk dipakai di wilayah-wilayah rohani. Ini dapat mengambilnya di sekretariat paroki. Masing-masing wilayah rohani 1 buah. Selanjutnya disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani dan ketua-ketua stasi separoki bahwa pada hari Minggu depan tanggal 24 April 2022 sesudah misa pagi pukul 10.30 di aula paroki ada sosialisasi dari tim Gotaus Keuskupan Manado. Mohon kehadiran dari para ketua wilayah rohani dan ketua-ketua stasi. Selanjutnya informasi kolekte misa bisa dibaca
dalam warta paroki, dan atas nama Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat menyampaikan selamat Hari Raya Paskah, Kristus sudah bangkit, Haleluya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada Hari Raya Paskah ini, pada para misdinar, lektor, pemazmur, pembawa doa umat, pada dirigen, kepada petugas tata laksana tertib perayaan ini, juga tim LC yang di luar yang mengatur semua perayaan ini berlangsung dengan baik, dan teristimewa juga kepada KOR dari wilayah rohani yang bagus menyanyi. Kita beri tepuk tangan untuk KOR ini ya, memberi semangat supaya kali-kali berikut lebih bagus lagi pasti ya. Jadi supaya hari Minggu aktif membuat lagu-lagu di gereja ini, musik liturgi, musik di sini, liturgi di sini jadi lebih hidup. Jadi terima kasih dan selamat Paskah. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Maria Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Lagu penutup Haec Dies. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung padamu. Amin.